Dunia sepak bola internasional tiba-tiba dibuat geger. Di tengah persiapan negara-negara top menuju panggung tertinggi, sebuah kabar mengejutkan datang dari Eropa Timur. Rusia secara terang-terangan membidik timnas Indonesia untuk masuk ke dalam agenda besar mereka. Bukan sekadar uji coba biasa, sebuah turnamen tandingan skala global sedang digarap. Dan nama skuad Garuda berada di daftar undangan utama. Tidak hanya itu, kabar bahagia juga datang dari markas besar FIFA. Peringkat timnas Indonesia dilaporkan melesat tajam setelah menyapu bersih laga-laga krusial di kandang. Momentum emas ini langsung dimanfaatkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk memasang target yang tidak main-main, menembus jajaran 100 besar dunia. Bagaimana detail turnamen tandingan bentukan Rusia ini? Dan apa rahasia di balik melesatnya peringkat internasional kita? Mari kita bahas sampai tuntas. Mari kita bedah poin pertama. Jagat maya dan media sosial sepak bola internasional saat ini sedang ramai membahas wacana turnamen alternatif yang diinisiasi oleh Rusia. Konsepnya terbilang sangat menarik sekaligus ambisius. Turnamen global ini dirancang khusus untuk mempertemukan negara-negara dengan sejarah sepak bola kuat atau tim-tim yang memiliki perkembangan masif, namun secara tragis gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Rusia ingin memberikan wadah kompetitif tingkat tinggi agar atmosfer pertandingan internasional negara-negara tersebut tidak padam. Sejumlah nama besar langsung dikaitkan dengan proyek besar ini, mulai dari raksasa Eropa sekaligus juara dunia 4 kali Italia. Lalu ada Serbia, Yunani, Nigeria, Kamerun, Chili, Peru, Cina, India, hingga timnas Indonesia. Masuknya nama Indonesia tentu mencuri perhatian banyak analis sepak bola Eropa. Mengapa Indonesia? We Soccer Memes, salah satu media komunitas olahraga terbesar di Inggris, menyoroti bahwa Indonesia dipilih karena sedang mengalami transformasi dan perkembangan yang luar biasa positif dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah komando pelatih asal Inggris, John Hartman, gaya permainan Garuda berubah total menjadi sangat modern, disiplin, dan agresif. Ketahanan fisik serta peningkatan kualitas skuad membuat Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata di kawasan Asia, bahkan mulai dilirik oleh kekuatan sepak bola di luar benua kuning. Sebenarnya, ketertarikan Rusia terhadap Indonesia bukanlah barang baru. Sejak tahun 2025 lalu, Federasi Sepak Bola Rusia sudah sangat ngebet untuk menggelar laga persahabatan melawan skuad Garuda. Namun, karena agenda timnas Indonesia saat itu sangat padat demi kualifikasi Piala Dunia, rencana tersebut terpaksa ditunda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sendiri pernah mengonfirmasi bahwa Rusia memang menaruh minat besar untuk beruji coba dengan Indonesia. Jadi, ketika wacana turnamen tandingan ini bergulir, nama Indonesia langsung masuk ke daftar prioritas tanpa ragu. Bayangkan dampaknya jika turnamen alternatif ini benar-benar terrealisasi. Ini akan menjadi panggung emas bagi Garuda untuk menguji mental dan taktik. Kita bisa melihat bagaimana taktik John Hartman membongkar pertahanan Grendel khas Italia, merendam ledakan fisik para pemain Kamerun, atau meladeni permainan taktis Rusia yang dihuni bintang-bintang Liga Top Eropa. Ini adalah ujian naik kelas yang sesungguhnya untuk sepak bola tanah air. Sambil menunggu kepastian turnamen tersebut, mari kita tengok pencapaian luar biasa yang baru saja dirilis secara resmi oleh FIFA. Timnas Indonesia resmi mencatatkan lonjakan peringkat yang sangat signifikan. Skuad Garuda kini sukses bertengger di peringkat 118 dunia, naik sebanyak 4 peringkat dari posisi sebelumnya. Kenaikan drastis ini merupakan ganjaran instan dari performa impresif Indonesia dalam rangkaian laga uji coba resmi FIFA yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Bermain di hadapan publik sendiri, Indonesia tampil menggila dengan menyapu bersih kemenangan atas 2 lawan tangguh. Kita sukses melumat Oman dengan skor telak 3-0 dan menang disiplin 1-0 atas Mozambik. 2 kemenangan atas tim yang secara peringkat berada di atas kita ini menghasilkan pundi-pundi poin yang masif. Merespons kabar baik ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung melayangkan target berikutnya secara terbuka. Jajaran 100 besar dunia harus segera ditembus. Namun, sebagai pemimpin yang visioner, Erick Thohir juga buru-buru memberikan peringatan tegas agar semua pihak tidak cepat puas. Beliau mengingatkan bahwa peringkat di atas kertas tidak menjamin apapun jika tidak dibarengi konsistensi. Saya tetap mengingatkan, peringkat di sepak bola kadang tidak menjamin hasil akhir. Jadi kami harus tetap membumi dan fokus pada pertandingan-pertandingan selanjutnya agar bisa terus mendekati dan masuk 100 besar dunia. Tegas Erick Thohir.
Di sisi lain, sang juru taktik John Hartman melihat lompatan peringkat ini dari sudut pandang teknis. Pelatih asal Inggris ini memuji kedewasaan bermain anak asuhnya. Menurutnya, mengalahkan dua tim dengan karakter yang bertolak belakang seperti Oman dan Mozambik adalah bukti bahwa pemain Indonesia kini memiliki fleksibilitas taktik yang luar biasa. Terlepas dari penambahan poin dan kenaikan peringkat, saya bangga dengan para pemain yang mampu beradaptasi menghadapi dua lawan yang berbeda karakter. Meraih dua kemenangan beruntun di kandang melawan tim-tim dengan peringkat lebih tinggi adalah pencapaian luar biasa. Saat ini para pemain terlihat jauh lebih berbahaya bagi lawan, ungkap Hartman dengan bangga. Posisi 118 dunia ini kini menjadi modal mental yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Ini membuktikan bahwa jalur transisi sepak bola yang kita jalani sudah berada di rel yang benar. Peringkat ini juga menjadi bahan bakar motivasi menjelang turnamen bergengsi Asia Tenggara, ASEAN Hyundai Cup 2026, serta persiapan menghadapi kalender resmi FIFA pada September mendatang. Media sepak bola Eropa seperti WeSoccerMemes secara khusus menyoroti fenomena ini. Mengapa Rusia begitu tertarik membawa Indonesia masuk ke dalam lingkaran elit ini? Jawabannya ada dua hal, perkembangan performa di lapangan hijau dan ledakan fanatisme di luar lapangan. Secara bisnis dan tontonan, sepak bola modern tahu betul bahwa Indonesia adalah pasar terbesar dengan basis supporter paling fanatik di dunia saat ini. Pertandingan apapun yang melibatkan timnas Indonesia dipastikan akan menyedot jutaan pasang mata, menghasilkan rating siaran yang luar biasa, dan menghidupkan atmosfer stadion. Namun, mereduksi alasan penunjukan Indonesia hanya karena faktor supporter tentu sebuah kesalahan besar. Secara teknis, performa timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih kepala Inggris John Hartman benar-benar mengalami revolusi total. Sejak mengambil alih kemudi kepelatihan, Hartman berhasil mengubah identitas bermain skuad Garuda. Indonesia tidak lagi bermain dengan rasa rendah diri atau sekadar bertahan total demi menghindari kekalahan. Hartman menyuntikkan filosofi sepak bola modern ala Eropa, pressing ketat, transisi cepat yang mematikan, serta organisasi lini pertahanan yang sangat disiplin. Ketahanan fisik para pemain digembleng hingga mampu bertarung stabil selama 90 menit penuh. Transformasi radikal inilah yang membuat para pemandu bakat dan analis internasional di Eropa mulai melirik Indonesia sebagai kekuatan baru yang sedang bangun dari tidurnya di Asia. Sebenarnya, ketertarikan Rusia terhadap kekuatan Indonesia bukanlah sebuah cerita baru yang mendadak. Jika kita memutar kembali memori ke tahun 2025 lalu, Federasi Sepak Bola Rusia sebenarnya sudah melayangkan permintaan resmi untuk menggelar laga persahabatan melawan Indonesia. Kabar tersebut bahkan sempat viral dan membuat para penggemar sepak bola tanah air sangat antusias melihat duel seru Indonesia versus Rusia. Namun apa daya, karena pada saat itu jadwal timnas Indonesia benar-benar terkunci rapat oleh agenda krusial babak kualifikasi Piala Dunia, PSSI terpaksa menunda tawaran emas tersebut. Penundaan itu rupanya tidak membuat Rusia patah arang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sendiri mengakui bahwa pihak Rusia memang menaruh rasa hormat dan ketertarikan yang sangat mendalam terhadap potensi sepak bola Indonesia. Maka tidak heran, begitu Rusia mulai menyusun cetak biru untuk turnamen tandingan berskala global ini, nama Indonesia langsung masuk dalam daftar prioritas utama. Jika turnamen ini benar-benar terrealisasi, ini akan menjadi berkah luar biasa sekaligus ujian naik kelas bagi anak-anak asuh John Hartman. Bayangkan betapa kayanya pengalaman yang akan didapat para pemain muda kita. Skuad Garuda akan dipaksa belajar bagaimana cara meredam taktik kata kacil atau pertahanan grendel rapat khas Italia, beradu benturan fisik dengan para pemain Kamerun dan Nigeria, atau meladeni permainan taktis cepat para bintang Rusia yang merumput di liga-liga top Eropa. Ini adalah simulasi Piala Dunia yang sesungguhnya bagi Indonesia. Di saat pembicaraan mengenai turnamen Rusia bergulir panas, timnas Indonesia memberikan jawaban berkelas di atas lapangan hijau. FIFA secara resmi merilis pembaharuan peringkat dunia terbaru. Hasilnya, sangat luar biasa. Skuad Garuda mencatatkan lonjakan tinggi dengan menembus peringkat 118 dunia. Lonjakan sebanyak 4 peringkat dari posisi sebelumnya ini bukanlah sebuah kebetulan atau hadiah cuma-cuma. Ini adalah buah manis dari kerja keras, keringat, dan strategi matang dalam memanfaatkan jeda internasional resmi FIFA yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Bermain di bawah tekanan publik yang menuntut kemenangan, timnas Indonesia tampil tanpa celah. Skuad Garuda sukses menyapu bersih kemenangan atas dua lawan yang secara peringkat di atas kertas lebih diunggulkan. Pertama, Indonesia melumat tim kuat Timur Tengah, Oman, dengan skor telak tanpa ampun 3-0. Sebuah pertandingan yang didominasi total oleh taktik cerdas John Hartman. Tak berhenti sampai di situ, pada pertandingan kedua, Indonesia menunjukkan mental baja dengan meredam perlawanan sengit wakil Afrika, Mozambik, lewat kemenangan tipis namun krusial 1-0. Dua kemenangan beruntun atas tim berperingkat lebih tinggi ini menghasilkan pasokan poin FIFA yang sangat besar, memicu kenaikan peringkat kita di tabel internasional. Merespons kabar baik ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung memasang target baru yang jauh lebih menantang. Beliau secara terbuka menegaskan bahwa target berikutnya adalah membawa Indonesia masuk ke jajaran 100 besar dunia. Namun, sebagai figur yang kenyang pengalaman di sepak bola internasional, Erick Thohir juga buru-buru meniupkan peluit peringatan agar euforia ini tidak berubah menjadi sifat jumawa. Beliau mengingatkan bahwa peringkat di atas kertas tidak menjamin apapun jika tidak dibarengi konsistensi. Saya tetap mengingatkan, peringkat di sepak bola kadang tidak menjamin hasil akhir.
Jadi kami harus tetap membumi dan fokus pada pertandingan-pertandingan selanjutnya agar bisa terus mendekati dan masuk 100 besar dunia. Tegas Erick Thohir. Di sisi lain, sang juru taktik John Herdman melihat lompatan peringkat ini dari sudut pandang teknis. Pelatih asal Inggris ini memuji kedewasaan bermain anak asuhnya. Menurutnya, mengalahkan dua tim dengan karakter yang bertolak belakang seperti Oman dan Mozambik adalah bukti bahwa pemain Indonesia kini memiliki fleksibilitas taktik yang luar biasa. Terlepas dari penambahan poin dan kenaikan peringkat, saya bangga dengan para pemain yang mampu beradaptasi menghadapi dua lawan yang berbeda karakter. Meraih dua kemenangan beruntun di kandang melawan tim-tim dengan peringkat lebih tinggi adalah pencapaian luar biasa. Saat ini para pemain terlihat jauh lebih berbahaya bagi lawan, ungkap Herdman dengan bangga. Posisi 118 dunia ini kini menjadi modal mental yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Ini membuktikan bahwa jalur transisi sepak bola yang kita jalani sudah berada di rel yang benar. Peringkat ini juga menjadi bahan bakar motivasi menjelang turnamen bergengsi Asia Tenggara, ASEAN Hyundai Cup 2026, serta persiapan menghadapi kalender resmi FIFA pada September mendatang. Timnas Indonesia